Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Desi Zulfiana. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning. Apa itu social emotional learning? Social emotional learning adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan baik. Social emotional learning mencakup keterampilan penting seperti kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan sosial emosional, siswa dapat belajar bagaimana membangun hubungan yang positif, mengatasi tantangan, serta menghadapi tekanan sosial dan akademik dengan lebih baik. Social emotional learning tidak hanya diterapkan di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan support. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi dan manfaat dari social emotional learning. Fungsi social emotional learning adalah dapat membantu siswa memahami dan mengatur emosi mereka. Kemudian, fungsi lainnya adalah meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi, mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Social emotional learning memiliki manfaat diantaranya bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Bagi siswa, social emotional learning mampu meningkatkan prestasi akademik, mengurangi perilaku negatif, dan juga meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Bagi guru, social emotional learning dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola kelas, menciptakan hubungan positif dengan siswa, dan bagi lingkungan sekolah, social emotional learning mampu membangun budaya sekolah yang lebih positif dan mendukung. Berdasarkan pengalaman saya saat PPL di SDN 1 Banyumulak, saya pernah mendapati siswa di kelas 1 SD di mana siswa tersebut mengalami permasalahan dalam mengelola emosinya. Siswa tersebut sering merasa marah dan juga mudah menyerah ketika diberikan pertanyaan atau latihan soal. Dalam hal ini, saya pernah melakukannya pada mata pelajaran matematika. Siswa ini merasa menyerah pada awal pertama kali melihat LKPD yang saya berikan. Sehingga di sana saya harus mencari solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Dalam permasalahan mengelola emosi pada siswa tersebut, hal ini pun akan mengganggu proses belajar, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi teman-teman lainnya. Sehingga saya berpikir untuk mencari solusi bagaimana agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Hal yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mencoba menerapkan pendekatan TARO atau Teaching at the Right Level, di mana pada saat melakukan asesmen awal, siswa tersebut berada pada kategori rendah, di mana saat pengaplikasian saya memberikan soal yang memang sesuai dengan levelnya, sehingga dalam pengerjaan soal siswa tersebut tidak merasa terganggu atau tidak merasa emosional ketika mengerjakan soal tersebut, karena soal tersebut sesuai dengan levelnya. Selain itu, saya juga menerapkan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam model pembelajaran ini siswa akan merasa tertantang dengan masalah yang saya berikan. Masalah ini pun yang berkaitan dengan kehidupannya atau lingkungan sekitarnya. Nah, pada penerapannya, problem based learning ini memiliki dampak positif terhadap siswa tersebut, karena ketika proses pembelajaran, ketika saya memberikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupannya, siswa tersebut menjadi aktif dan juga mau untuk menjawab permasalahan yang dialami, karena hal tersebut dekat dengan kehidupannya. Selain melakukan penerapan model pembelajaran dan pendekatan TARO, saya juga pernah menyarankan kepada siswa tersebut untuk bisa mengatur emosi, mengatur nafas, sehingga emosinya
bisa mereda. Selain itu juga saya memberikan apresiasi kepada siswa tersebut maupun siswa yang lainnya jika berhasil menyelesaikan suatu proyek ataupun menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Hasil dari pemberian solusi tersebut adalah siswa lebih mampu mengendalikan emosinya ketika menghadapi tantangan dalam pelajaran. Kemudian, peningkatan keterlibatan dan partisipasi dalam kelas yang mengakibatkan suasana kelas menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Kemudian, siswa juga menunjukkan peningkatan pemahaman dan konsep matematika dan lebih percaya diri dalam mengerjakan soal. Baiklah, berdasarkan pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang lebih baik. Selain itu, integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan emosional siswa.